Bahwa itu yang dari maaf ya kata kesanghiangan, ya kan? Inspirasinya seperti itu, bahwa itulah. Nah, sedangkan di situ kan enggak warna enggak rupa. Kenapa mengiyakan bahwa itu ya itu tadi. Nah ini Pak, jadi saya perlu wawasan yang sangat luas, dan apabila ditanyakan sama mereka, saya dengan jawaban yang pasti, tidak nak niknu lagi. Nah itu Pak, karena kebanyakan di masyarakat keawamannya dari syariat hakikat hakikat ma'rifat, pembelajaran dari itu. Dan apabila saya juga enggak, istilahnya bukan mau dakwah di depan umum, bukan, cuman suka ada yang nyeleneh, sejauh mana mungkin uji saya juga, bisa juga begitu. Nah ini Pak, dalam hal ini perlu juga saya diberikan wawasan, karena sesuatu hal yang mustahil bagi dia, tidak ada yang mustahil sebenarnya. Nah itu Pak, saya minta penjelasan. Jadi apa namanya, istilahnya apa tadi ya? Napas Pemikiran itu. ya. Pemikirannya Pak Kikin itu jawabannya ada dua. Iya. Bisa iya, juga bisa tidak. Iya. Betul? Ya. Betul. Karena apa? Karena Tuhan kan ada di mana-mana. Tuhan ada di mana-mana. Termasuk di napas itu tadi. Tapi tidak bisa didefinisikan. Tidak bisa didefinisikan kalau Tuhan itu napas, katakanlah. Itu nggak bisa. Tapi di dalam napas ada Tuhan. Itu benar, di dalam napas ada Tuhan. Tapi Tuhan tidak bisa didefinisikan sebagai napas. Karena dia bukan berada hanya di napas saja. Di mana saja ada Tuhan. Di napas ada Tuhan, di mata ada Tuhan, katakanlah seperti itu. Di telinga ada Tuhan, di rambut ada Tuhan. Dia ada di mana-mana. Tapi tidak bisa didefinisikan kalau Tuhan itu adalah napas, telinga, mata, itu nggak bisa. Berarti sama dengan Asmaul Husna ya Pak ya. Seumpama orang menyebutkan ya Allah, ya Karim, kan gitu. Tapi Karim bukan Allah kan? Iya. Nah seperti itu kan? Iya, seperti itu. Tidak bisa didefinisikan. Tidak bisa. Lah, lalu letak kebenarannya kalau Tuhan itu ada di mana-mana, di mana? Nah, kalau seperti itu berarti letak kebenarannya kalau Tuhan itu ada di mana-mana, di mana? Kan yang jadi pertanyaan selanjutnya kan seperti itu. Betul. Sebab itu tadi saya jawab dua, bisa iya, bisa tidak. Dalam artian di balik napas ada Tuhan. Tapi juga bisa tidak ada Tuhan di balik napas. Di mata ada Tuhan, tapi juga di mata bisa tidak ada Tuhan. Nah, lalu letak kebenarannya di mana? Penyeimbang konspirasi Pak. Iya. Coba saya minta penjelasan penyeimbang konspirasi supaya pendapat dia begini, ya ini kan yang jadi ini kan. Nah, wajar lah, manusiawi ya, pemikiran kan masing-masing. Saya yang ditanda tanyakan, huruf tanda tanya ada di mana-mana, berarti ada yang mananya di mana. Nah itu intinya yang saya tanyakan. Kenapa saya jawab seperti itu? Karena ada sebuah ayat yang menjelaskan tidak selembar daun pun yang jatuh ke bumi tanpa kehendaknya. Artinya di semua itu ada Tuhan. Tapi di semua itu bisa juga tidak ada Tuhan. Edan tenang. Lalu di mana ini letak kebenarannya? Letak kebenarannya di mana? Letak kebenarannya ada di kesadaran. Letak kebenarannya ada di kesadaran. Saya ulang, di balik napas ada Tuhan.
Tapi bisa jadi tidak ada Tuhan di balik napas itu. Artinya kedua-duanya benar. Ketika pemilik napas itu sadar ada Tuhan di dalam. Tetapi ketika pemilik napas itu tidak sadar, tidak ada Tuhan di dalamnya. Maksud tidak, Pak Kiki? Pengertiannya gini Pak, pengertiannya apa, setiap individu perorangan, pengertian masing-masing, ya kan? Dikatakan di situ di balik itu adanya Tuhan dan tidak adanya Tuhan, kan gitu. Dalam pengertian kesadaran yang mana, gitu kan? Kesadaran yang mana itu begini Pak. Apa dalam keadaan sadar kita yang tadi itu yang dikatakan Rimo, apa memang tidak sadar dalam ketidaksadaran sengaja? Nah itu Pak. Kalau itu terlepas dari sengaja atau tidak sengaja Pak Kiki. Ya, karena begini. Satu misal contoh, kesadaran saya selalu terpelihara, ya. Kesadaran saya selalu terpelihara, maka kemanusiaan saya itu berada di dalam lingkaran tidak selembar daun pun yang jatuh ke bumi tanpa kehendaknya. Kalau kesadaran saya selalu terpelihara, dalam artian tidak pernah lupa, ya, tidak pernah lupa akan Tuhan, berarti kemanusiaan saya ini berada di dalam lingkaran ayat yang berbunyi tidak selembar daun pun yang jatuh ke bumi tanpa kehendaknya. Artinya apapun yang saya lakukan, apapun yang saya perbuat, apapun yang saya pikirkan, ada Tuhan di dalamnya. Sebaliknya, ketika kesadaran saya tidak terpelihara, apalagi sama sekali tidak pernah sadar, ya sudah pasti tidak ada Tuhan di dalamnya. Lawan pemahamannya kan seperti itu. Lawan katanya. Seperti itu. Berarti letak kebenarannya kan ada di kesadaran itu tadi. Gitu. Misal contoh lagi, saya merokok ini sadar nggak kalau apa namanya yang menjadi nyala rokok, yang menjadi rokok ini, atau tangan saya yang bergerak ketika bibir saya menghisap dan lain sebagainya, itu adalah lingkaran Tuhan. Kalau saya mampu menyadari itu, di balik keasikan saya menghisap racun rokok ini ada Tuhan. Dan racun rokok itu tidak akan membunuh saya. Berarti selalu sadar saya. Tapi kalau nyedot rokoknya sambil berhayal, wih, cewek cantik, wah, nggak ada Tuhan di situ. Sudah pasti jadi penyakit itu. dolar gitu. Iya, jadi dinikmati itu sambil mengingatnya bersama-sama. Jadi tidak akan timbul racun nikotin. Iya. Tidak batuk. Iya. Pura-pura paru-paru. Nah itu sebenarnya untuk semua hal loh itu. Iya. Untuk semua hal. Semua hal dalam perilaku. Iya. Dalam perlakuan sehari-hari. Iya. Apapun bentuknya. Amin. Harusnya seperti itu. Nah itu baru berlaku. Tidak selembar daun pun yang jatuh ke bumi tanpa kehendaknya. Tapi kalau kita keluar dari lingkaran kesadaran itu tadi, maka ada lembaran-lembaran daun yang bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak kita. Sambiet gitu ya. Buat ngarit. Dipaksa itu Pak. Gitu. Nah, yang menjadikan kita bermasalah adalah hal-hal yang di luar kesadaran kita. Mengawat ayat terus dengan Iku abdi diterjemahkan gitu.
Sok. Iya itu. Karena jadi perwakilannya ada sami dan dituju teh eta pisan. Tanggal. Teraskeun gitu lah jadi perwakilan ya. Sama yang mau ditanyakan gitu. Jadi kalau saya mau tanya masalah ini karena maaf saya ini baru belajar kunci. Iya. Gitu. Apa arti kunci itu? Itu belum selembarnya atau belum sepastinya memahami masalah kunci itu. Iya, iya, iya. Gitu. Kunci itu kumpul nunggal suci, itu kunci. Ya. Kalau Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci, itu bukan kunci, tapi itu bunyinya kunci. Nah, bunyinya kunci. Kalau kunci maknanya adalah kumpul nunggal suci. Itu kalimatnya ya Pak ya. Kunci. Ya. Bisa paham kumpul nunggal itu, bisa paham ya? Ya. Kumpul kan. Kumpul ngariung Paham. dengan suci. Karena apa? Karena suci ada di dalam diri kita. Jadi kita harus kumpul dengan suci, harus selalu nunggal dengan suci. Kalau tidak kumpul dengan suci, kalau tidak menunggal dengan suci yang ada di dalam diri kita, pasti masalah, Pak. Pasti masalah. Sesungguhnya aku berada teramat dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher. Siapakah yang dimaksud dalam firman itu? Adalah suci. Nah, itu jawabannya. Adalah suci. Lebih jelasnya suci itu apa? Lebih jelasnya ya. Suci itu apa? Suci adalah hidup. Hidup yang ada di dalam diri saya, yang ada di dalam diri Bapak, yang ada di dalam diri yang lainnya. Bahkan orang yang tidak tahu sama sekali. Kenapa hidup itu disebut suci? Karena hidup berasal dari Tuhan. Hidup berasal dari Allah. Dan ini ada di sana ada kata sirolah, datulah, sifatullah. Nah, itu apa arti dalam mana itu? Kalau itu tidak bisa diartikan, tidak bisa diartikan. Tapi kalau Bapak sudah selalu kumpul dengan suci, selalu manunggal dengan suci, tahu. Jadi yang melek bukan diri pribadinya. Iya. Pribadi. Individu itu mah individu. Jadi harus diolah. Iya, iya seperti itu. Apa buktinya kalau hidup itu berasal dari Tuhan? Apa buktinya kalau hidup itu berasal dari Allah? Ketika awal mula manusia diciptakan oleh Tuhan, Tuhan berfirman. Setelah wujud manusia tercipta, Tuhan berfirman, aku ambil sebagian ruhku, lalu aku tiupkan. Aku ambil sebagian ruhku. Nah, itu loh hidup. Berarti hidup itu ruhnya Tuhan. Sebab itu dia disebut Rohul Kudus atau Roh Suci. Nah, Rohul Kudus atau Roh Suci inilah yang disebut hidup. Yang kita harus selalu kumpul dengan dia, yang kita harus selalu manunggal dengan dia. Tidak manunggal dengan dia, masalah. Sesungguhnya aku berada teramat dekat, bahkan lebih dekat dari urat lehermu. Itu loh yang dimaksud oleh Tuhan. Karena ruhku itu ada di dalam dirimu. Jadi aku sesungguhnya lebih dekat. Ruhku itu ada di dalam dirimu. Barang siapa yang ingin mengenalku, maka kenalilah dirimu. Nah, diri yang dimaksud itu adalah hidup itu tadi, Pak. Nah, hidup ini lebih dikenal dengan sebutan guru sejati.
Kalau Bapak pernah mendengar kalimat guru sejati atau istilah guru sejati, nah itu dia yang saya maksud, hidup. Gusti. Soalnya rata-ratanya peradaban manusia Pak ya, Ya. rata-rata mengucapkan aduh Gusti Allah ini anak bandel-bandel amat. Nah Ya. ketika dia tidak sadar mengucapkan bahwa itu keturunannya gitu. Nah itu yang rata-rata mengucapkan Gusti ini anak bandel-bandel amat. Nah sedangkan di sini tadi mendefinisikan tinggal kesadaran kita kan gitu kan. Iya. Tinggal sedangkan itu bahasa kebanyakan tidak sadar. Oh, sadar. Sadar. Iya. Ketika seseorang mengucapkan, "Duh Gusti, ini anak bandel amat." Nah, Sesungguhnya dia sadar, hmm, tapi salah salah mengarahkan kesadaran. penempatan Ya. penempatan ucap Iya. karena kita sendiri. Iya. Jadi ketika seseorang itu mengatakan Gusti, kesadarannya itu ke Allah. Padahal Gusti itu ada di dalam dirinya. Nah, karena tidak tepat mengarahkan arah itu tadi, terjadilah seperti itu. Seakan-akan tidak tahu kalau itu adalah anaknya sendiri. Ya, itu. Nah, karena itu salah arah itu tadi. Jadi menurut ke tanah gitu ya. Iya kan, karena mulutnya mengucapkan Gusti, Iya. kesadarannya mengarah kepada Tuhan. Iya. Padahal yang dimaksud Gusti itu bukan Tuhan, tapi utusan Tuhan. Gusti itu utusan Tuhan. Guru Gusti sejati itu guru sejati. Guru sejati itu hidup. Hidup itu Rohul Kudus. Matur suwun, Pak, matur suwun. Kau handai lah. Sip 2 dan sip 2. Jawab mang. Ya apa sok loba menggerak apa lah. Iya, ibu jadi bisa jalan, pokoknya. Sok wae dijawantakeun ke dia ngomong mah. Sok wae rek sunat mah. Saya juga maksud kok bahasa Sunda. Ngerti. Ngerti. Ya, ngerti sama pokoknya. Ngerti bahasa Sunda. Enggak ada. Biasa. Bahasa internasional. Ya, jadi gini Pak, selanjutnya ini seperti tadi tidak kunci langsung patra itu ya secara gawainya gitu, secara kerjanya. Ngerjainnya gimana? Mana, Iya. jadi belum sepenuhnya mengerti sepenuhnya gitu lah. Memang ngerti tapi kan sepenuhnya gitu lah. Jadi intinya patrap atau mengibadahkan wahyu pancagaib dengan menggunakan sifat dan sikapnya yaitu wahyu pancalaku itu seputar kesadaran. Maksudnya tentang kesadaran, bukan selain tentang kesadaran. Itu cara mematrap. Jadi cara mematrapkan, cara prakteknya kita harus mengolah kesadaran pribadi. Jadi kita harus mengolah kesadaran pribadi. Bagaimana caranya dari awal patrap sampai akhir patrap kesadaran kita itu tidak lepas. Tidak lepas. Satu misal contoh, patrap itu kan diawali dari palungguh pembuka sampai kunci pauling ngicil. Ketika tangan saya bergerak palungguh, ketika hati saya memerintahkan pikiran saya untuk mengingat bacaan-bacaan palungguh sampai bibir saya bergerak mengucapkan atau tidak bergerak ngebatin palungguh bahwa itu adalah digerakkan oleh hidup. Ya. Ketika tangan saya patrap kunci itu digerakkan oleh hidup.
ketika hati saya ngebatin kunci, membaca kunci, itu juga digerakkan oleh hidup. Itu dari awal sampai akhir. Nah, kalau kita mampu menyadari itu, maka hidup akan mengenal kita. Kalau kita mampu menyadari itu, guru sejati akan mengenal kita. Kalau kita mampu menyadari itu, Rohul Kudus akan mengenal kita. Nah, kalau Rohul Kudus yang mengenal kita, tidak mustahil. Kalau kita yang mengenal Rohul Kudus, ada mustahil di situ. Karena Rohul Kudus adalah suci. Suci itu tidak bisa dicampuri, tidak bisa kecampuran. Kalau bisa dicampuri, bukan suci namanya. Yang disebut suci itu tidak bisa dicampuri apapun. Terkontaminasi. Ya, jadi kalau kita ingin mengenal Ruh Suci, ingin mengenal Rohul Kudus, ingin mengenal guru sejati, mustahil, Pak, karena kita banyak kepentingan. Jadi ada mustahil di situ. Tapi kalau guru sejati yang mengenal kita, nggak ada mustahil. Nah, dengan mengibadahkan wahyu pancagaib, menggunakan sifat dan sikapnya yaitu wahyu pancalaku, maka yang terjadi guru sejati yang mengenal kita, yang akan mengenal kita. Nah, kalau kita sudah mengenal guru sejati, ya sudah pasti mengenal Tuhan, mengenal Allah. Gitu. Tidak berhenti hanya di situ. Kita juga menggenggam kitab Lauhul Mahfuz, isi dunia akhirat yang kita miliki. Gitu. Waktunya bebas, selagi tidak mengganggu kegiatan Bapak. Gitu. Kalau ada kegiatan, apalagi itu suatu kegiatan yang penting, jangan lakukan. Gitu, jangan lakukan. Ada lagi? Oh. Jadi mumpung Bapak di sini, jadi kalau keterangan yang menjelaskan ada dan bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Nah, ini mewakili yang baru. Tadi kan gimana semua itu ada bahasa tadi itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di situ kan tidak ada kata mati kan. Ya. Biar tahu semuanya gitu. Ya. Ya, so. Dan rata-rata Pak, kalau umumnya ya kan ada yang meninggal mengucapkan itu. Bahkan sebelum kita ke Kota Suara juga dahulu tadi telah meninggal dunia Anu bin Anu dan Anu bin Fulan. Wajib lah. Wajib. Ini saya kembalikan lagi ke pembicaraan siang. Pada awal kejadian, ketika Tuhan menciptakan manusia tersebut Adam, sebelum Adam dihidupkan, baru tercipta wujudnya saja, Tuhan berfirman, aku ambil sebagian ruhku. Nah, sabda ini, firman ini belum berlanjut. Aku ambil sebagian ruhku. Setelah ruhnya diambil, nah di sini terjadi sebuah komunikasi antara Tuhan dan ruh Tuhan. Semua diperbincangkan, semua dibicarakan. Dan apapun bentuk pembicaraannya itu ditulis, lalu dikitabkan. Dan kitab itu lebih dikenal dengan sebutan Lauh Mahfuz atau Lauhul Mahfuz, kitab hidup yang hanya diketahui oleh Tuhan dan ruh Tuhan. Setelah selesai perjanjian, lalu aku tiupkan dengan sebuah sabda, kun fayakun. Nah, setelah ruh Tuhan ini memasuki jasad Adam atau tubuh Adam, maka pada saat itu
dimulailah sebuah kehidupan. Setelah kehidupan dimulai, Tuhan berfirman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berpesan. Itu pesannya. Jadi dia tidak berpesan apapun di situ. Kamu harus mau, enggak begitu. Dia hanya berpesan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang pada intinya, ingat, kamu harus kembali kepadaku. Intinya seperti itu intinya.